sektor pertanian memperkuat perannya sebagai penopang bangkitnya perekonomian ekonomi nasional. Jadi sudah kita buktikan bahwa sektor pertanian bertumbuh 16,4%. Jadi sementara sektor lainnya minus, sektor pertanian bertumbuh lebih kurang 16,4%. Rapat teknis ini sangat penting sebagai salah satu langkah strategis dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan khususnya di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. FAO juga memberikan peringatan atau warning kepada kita, kepada seluruh negara-negara di dunia tentang potensi terjadinya krisis pangan global sebagai dampak adanya pandemi COVID-19. Untuk itu, pada saat pembukaan Rakernas Kementerian Pertanian tahun 2021 oleh Presiden Republik Indonesia menegaskan agar pengelolaan pertanian dijalankan dengan baik dan serius. Kemudian sebagai penopang bangkitnya perekonomian nasional, maka penguatan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing, peningkatan kesejahteraan petani, serta penguatan ekspor merupakan program prioritas Kementerian Pertanian tahun 2021. Sebagaimana arahan Menteri Pertanian menegaskan bahwa pembangunan pertanian yang akan diwujudkan selama periode 2020-2024 adalah pertanian maju, mandiri, dan modern. Kementerian Pertanian ini ada program yang sangat baik. Yang pertama, AUTP, asuransi usaha tanaman padi. Asuransi padi ini membuat tenang petani, Bapak Ibu sekalian. Jadi akan nyaman dalam melakukan usaha budidaya karena tidak takut kebanjiran di musim penghujan, tidak takut kekeringan sawahnya di musim kemarau, dan tidak takut sawah atau ladangnya terkena hama eksplosif. Karena apa? Sudah diasuransikan. Begitu juga asuransi ternak, asuransi sapi, kerbau. Kita tahu bahwa jumlah lahan rawa lebak di Indonesia itu ada lebih kurang 34 juta hektar. Dan yang dapat digunakan untuk pertanian produktif itu lebih kurang 19 juta hektar. Di 2019 lahan baku sawah kita naik menjadi 7.463.948 hektar. Artinya apa? Bahwa dengan lahan baku sawah 7,463 juta hektar kita bisa menghidupi lebih kurang 270 juta jiwa. Apalagi kalau kita bisa mengoptimalkan 19 juta lahan rawa yang ada di Republik ini. Kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin lahan-lahan tidur yang ada di Indonesia, termasuk lahan-lahan rawa. Di 2020 ini kita ada program food estate. Jadi food estate ini bagaimana melakukan budidaya multi komoditas. Program food estate ini sekarang sedang digalakan oleh kita, oleh Kementerian Pertanian atas arahan dari Bapak Presiden Jokowi. Di 2020 sampai 2022 ini ada lebih kurang 165.000 hektar yang ada di lahan XPLG. Di akhir 2020 itu kita tutup dengan sangat manis. Jadi Dijen PSP realisasinya di peringkat kelima dari seluruh eselon 1 yang ada di Kementerian Pertanian. Kita berikan apresiasi ya buat kita semua. Kita realisasi keuangan di tahun 2020 96,92%, di atas dari target yang ditetapkan oleh Presiden. Dengan realisasi anggaran ditetapkan minimal 94%. Semuanya sudah sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa, sekali lagi komitmen ini bisa kita laksanakan dan kita bisa lakukan kembali di tahun 2021. Dan saya yakin dengan kondisi sekarang ini, teman-teman kemarin sudah melewati masa pandemi COVID 1 tahun, hampir 1 tahun dari bulan Maret. Kita awali di bulan Januari atau Februari ini, kita coba bisa lakukan dengan baik. Realisasi visi kegiatan strategis
Ditjen PSP tahun 2020 hampir semuanya dalam kondisi realisasi di atas 90%. Artinya ini benar-benar teman-teman pelaksana kegiatan di daerah sudah siap untuk melakukan kegiatan aktivitas Ditjen PSP. Kita harus selalu melakukan pengembangan dan pemanfaatan sumber daya lahan dan air secara berkelanjutan. Jadi tagline kita, jargon kita untuk pengembangan PSP itu harus berbasis berkelanjutan, sustainability, ataupun berbasis konservasi lahan dan air. Karena kalau kita tidak memperhatikan konservasi lahan dan air, kita hanya membangun tanpa memperhatikan keberlanjutan, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terkait dengan pembukaan lahan-lahan baru yang tidak memperhatikan konservasi. Sehingga kegiatan Kementerian Pertanian, kegiatan Ditjen PSP itu harus berbasis di lebih banyakkan terkait dengan proses padat karya. Artinya memberi ruang kepada pelaku kegiatan pertanian itu mendapatkan penghasilan ataupun aktivitas bekerjanya melalui HOK, padat karya. Tetap memberikan pelayanan maksimal, birokrasi yang efisien, bersih, transparan, bebas KKN menjadi hal yang penting. Jadi fokus kegiatan PSP untuk wilayah 3 ini sudah pasti banyak fokus di irigasi pertanian, terus pupuk, ya, terus nanti mungkin pupuk juga banyak fokus di UPO ya, karena penggunaan pupuk kimia di Jawa Bali ini mungkin sudah mulai harus dikurangi. Kita harus mulai mengukur tingkat kesuburan lahan di Jawa dan Bali. Jangan sampai nanti ke depannya banyak lahan kritis. Dan penghematan ini juga terjadi atas kondisi memang untuk memilih dulu untuk penyediaan vaksin. Kondisi saat ini pilihan yang memang pahit kita harus pilih dan tidak akan populis, ya kita lakukan penghematan, Pak. Prinsipnya sekali lagi jangan putus asa, tetap semangat. Ini adalah penundaan untuk bisa mundur dulu 1 langkah untuk bisa nendang 100 langkah ke depan. Seperti karet lah, Pak. Mundur dulu ketepel biar melesat, Pak, nanti ke depannya. Insya Allah kalau kita yakin.